Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hello, Shalom Awesome Kids yang disayang Tuhan Yesus Kristus, Prince and Princesses yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, hari-hari baik-Nya buat kita semua. Katakan amin. Nah, tahun ini gereja kita mengimani sebagai tahun keberuntungan atau the year of gain. Itu artinya kita akan hidup dalam keberuntungan. Segala sesuatunya mendapatkan yang baik-baik saja. Amin. Nah, karena ini adalah hari-hari baik bersama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Yuk. Tersenyum, bersuka cita. Kita lompat-lompat. Kita nyanyi-nyanyi buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kak Antes akan memimpin doa pada hari ini ya. Yuk kita posisi berdoa. Jangan lupa bersuka cita. Amin. Ya, pejamkan matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu untuk hari ini, untuk keberuntungan yang Kau sudah berikan kepada kami, dan setiap doa-doa yang sudah Kau jawab, Kau genapi bagi kami Tuhan. Dan pada hari ini kami mau bersandar penuh kepadamu Tuhan. Biar di dalam kuasa darah Yesus Kristus, pintu damai sejahtera, pintu kesejahteraan bagi kami, pintu keselamatan bagi kami terbuka, tercurah untuk kami semua. Dan kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan di dalam Alkitab. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi, menari. Hari-hari bersama Tuhan Yesus, hari-hari baik bersama Tuhan Yesus. Yeay. Lompat. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan ku hadapi
Yesus. Yeay, sekarang tepuk tangannya buat lingkaran yang besar. Lingkaran yang kecil. Besar. Yeay, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus yang menganugerahkan keberuntungan dan sukacita untuk kita semua. Amin. Dan saatnya kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya. Heart beat now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Raise my soul in Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of the flood. And I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Wow. Kasih Yesus luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk yang tenang dan tetap bersuka cita. Berikan senyuman. Hehehe. Kak Antes dan kakak Awesome Kids mengucapkan selamat menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. We Jesus love you.
Shalom awesome kids, princess and princesses. Adik-adik semua apa kabar? Pastinya dahsyat, luar biasa. Yes. Kak Ika sungguh senang sekali masih bertemu dengan adik-adik walaupun secara virtual. Tapi pastinya tidak mengurangi sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Doakan Kak Ika pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, ajari kami untuk mengerti akan firman-Mu. Kami siapkan hati dan telinga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan? Bagaimana posisinya saat kita mau mendengarkan firman Tuhan? Semua duduk yang manis, semua arahkan hati dan pikirannya ke layar yang ada di depan adik-adik. Oke, yang sudah bisa membaca boleh dibawa Alkitabnya ya. Nih, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, mari kita baca firman Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh dipersiapkan Alkitabnya. Bagi yang belum bisa membaca, Kak Ika akan bantu baca untuk adik-adik. Mari kita baca dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel. Nah, adik-adik, sungguh menarik ya bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Seperti tadi yang sudah Kak Ika baca, dulu bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan, sehingga mereka Tuhan serahkan ke dalam jajahan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Nah, pada waktu itu orang Israel tuh sangat-sangat menderita. Mereka sangat melarat, mereka sangat ketakutan karena perbuatan orang-orang Midian dan juga bangsa Amalek. Lalu karena mereka sangat menderita dan mereka merasa mereka butuh pertolongan, mereka memohon kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menolong mereka. Apa yang terjadi? Kita lanjutkan ya. Kita lanjut dari ayat 7 hingga 10. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu
kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Pada saat bangsa Israel berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka harus benar-benar sungguh-sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan kamu menyembah Allah orang Amori. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mereka percaya kepada Allah-Allah yang lain. Patung-patung mereka sembah. Padahal tidak boleh ya adik-adik. Kita tidak boleh menyembah patung, dewa-dewa apapun itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Oleh karena itu Allah mengingatkan mereka untuk mereka harus hanya menyembah Tuhan Allah saja. Dan apa yang terjadi kemudian? Kita lanjutkan ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbanting di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya dengan demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Nah, Gideon bertanya seperti itu kepada Tuhan. Dia sempat meragukan akan kehebatan dan kekuatan Tuhan. Lalu kita lihat lagi selanjutnya ayat 14. Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawab kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah, Gideon pada waktu itu tidak percaya diri. Dia berpikir, aku kan hanya suku yang paling kecil dan aku paling muda. Bagaimana bisa Tuhan aku menyelamatkan bangsa Israel? Tapi lihat apa kata Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Nah, Tuhan memberi jaminan kepada Gideon bahwa Tuhan akan menyertai dia. Adik-adik, saat Tuhan sudah berkata seperti itu, Dia akan menyertai kita. Kita tidak perlu takut. Kita harus tetap percaya dan teguh bahwa jika Allah beserta kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Dari pembacaan firman tadi, apa yang bisa kita ambil adik-adik? Ya, banyak ya adik-adik. Nah, salah satunya adalah kita melihat bagaimana Gideon itu dipilih Tuhan untuk melakukan tugas yang besar, yaitu untuk membantu bangsa Israel. Adik-adik, bangsa Israel pada saat itu bukan 1, 2, 3, 10 orang, jutaan orang. Gideon dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Tapi apa yang Gideon rasakan? Gideon merasa bahwa dia punya kekurangan. Dia sadar akan kekurangannya itu. Namun karena Tuhan yang menyuruh dia dan Tuhan menjamin bahwa Tuhan akan menyertai dia, Gideon menjadi lebih percaya diri. Wah, karena Tuhan menyertai aku percaya aku akan dipimpin olehnya dan aku mampu melakukan banyak hal, banyak perkara. Adik-adik, kita belajar dari Gideon bagaimana dia dengan segala kekurangannya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah kalian merasa, aku kan badanku kecil, tidak bisa berbuat hal yang banyak. Aku kan kulitnya seperti ini, tidak putih seperti temanku yang itu, Kak, kulitnya putih. Rambutku kan begini, Kak,
tidak bagus, tidak seperti temanku yang rambutnya bagus. Adik-adik, jangan pernah kalian melihat kekurangan-kekurangan di dalam diri kalian dan menjadikan itu membuat kalian menjadi tidak percaya diri. Tidak ya adik-adik, Tuhan menciptakan kita semua itu pasti adalah karya Tuhan yang luar biasa. Bagaimana rupa adik-adik, bagaimana rambut kita, kulit kita, tubuh kita, semua itu adalah ciptaan Tuhan Maha Karya yang mulia. Adik-adik harus menghargai itu. Jadi adik-adik jangan pernah merasa minder. Aku kan tidak bisa bernyanyi, contoh seperti itu. Aku kan tidak bisa berlari cepat. No, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita tetap membawa segala kekurangan kita itu di dalam doa kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan memberikan selalu jaminannya kepada adik-adik, yaitu Dia akan menyertai engkau dimanapun apapun yang kamu lakukan. Nah, segala kekurangan-kekurangan yang ada Tuhan tahu, dan Tuhan akan membuat kekurangan adik-adik menjadi kekuatan adik-adik ya. Jadi jangan pernah tidak percaya diri lagi adik-adik. Kalian adalah ciptaan Tuhan yang maha besar. Kalian adalah mahakarya, masterpiece dari Tuhan ya adik-adik. Jadi kita harus selalu semangat pada saat Tuhan memberikan tugas kepada kita. Kita harus semangat, jangan minder. Misalkan Tuhan bilang, hei kamu harus memberitakan firman Tuhan, kalian jangan minder, kan aku gak bisa cerita. Tuhan akan membantu kalian, Tuhan akan berkarya sehingga kalian bisa menyaksikan kebesaran Tuhan adik-adik. Yang paling penting adik-adik, kita harus selalu tekun dalam berdoa dan taat kepada Tuhan. Adik-adik, anak-anak yang taat, anak-anak yang tekun, anak-anak yang rajin, Tuhan akan selalu memberikan jaminannya kepada kalian, yaitu apa? Dia akan menyertai kalian seperti Gideon. Gideon Tuhan pilih, Tuhan tidak sembarangan pilih adik-adik. Dia melihat siapa di sini yang bisa aku pakai untuk menjadi penolong bagi bangsa Israel. Dia melihat Gideon adalah orang yang tekun, adalah orang yang taat, dan dia orang yang rajin adik-adik. Jadi adik-adik harus jadi anak-anak yang rajin ya, harus jadi anak-anak yang tekun ya. Contohnya apa? Contohnya pada saat adik-adik memberitakan firman Tuhan, itu bisa lewat apa saja. Adik-adik bisa bernyanyi, bernyanyi memuji Tuhan, setiap hari membaca firman Tuhan. Oleh karena itu orang akan melihat bahwa wah dia sangat tekun ya mencari Tuhan. Wah dia sangat giat ya mencari Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, misalkan adik-adik diberikan PR oleh ibu guru di sekolah atau pak guru, dikerjakan dengan baik dan benar tanpa harus menunggu mama dan papa. Itu artinya kalian sudah tekun dan bertanggung jawab akan tugas-tugas yang diberikan. Siap ya adik-adik untuk menjadi anak yang rajin, anak yang taat, anak yang tekun seperti Gideon. Ya, tema kita hari ini seperti tadi yang kita sudah dengar, yaitu bagaimana kita menjadi anak yang rajin, anak yang tekun dan taat seperti Gideon. Adik-adik jangan mau kalah ya. Kakak percaya kalian bisa lebih daripada Gideon. Kalian pastinya anak-anak yang tekun, anak-anak yang rajin, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan adik-adik. Saat adik-adik pergi kemanapun, dimanapun adik-adik berada, apapun situasi yang adik-adik hadapi, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan berharap padanya. Dia akan menyertai adik-adik dan memberkati adik-adik senantiasa. Nah, cerita firman Tuhan hari ini cukup sekian adik-adik. Sekarang kita mau berdoa. Yuk semua lipat tangannya, semua tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar cerita firman-Mu.
Berkati Tuhan setiap firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat dan tekun seperti Gideon. Pilih kami Tuhan menjadi anak-anak kesukaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan ya. Dan bagi kalian yang sudah mulai bersekolah secara onsite, jangan lupa untuk selalu menjalankan prokes ya, supaya adik-adik selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih adik-adik. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.